Hujan gerimis membasahi jalanan Jakarta sore itu, meninggalkan genangan kecil yang memantulkan lampu-lampu kota. Fikri berjalan cepat menuju gedung kantor GoFast, perusahaan ojek online yang namanya terpampang besar di papan reklam neon. Jaket, lusuhnya basah, rambut hitamnya yang tak terurus menempel di dahi, dan matanya, mata yang cekung dengan lingkar hitam pekat, mengintip dari balik tudung jaket. Di tangannya, ia memegang selembar kertas yang sudah kusut, CV-nya. Satu-satunya harapan untuk keluar dari hidupnya yang penuh kegelapan. Gedung itu megah, berdinding kaca dengan lampu-lampu terang yang menyilaukan. Fikri menarik napas dalam, mencoba menenangkan jantungan yang berdetak kencang. Ia sudah membayangkan dirinya mengenakan helm hijau GoFast, mengantar penumpang, dan akhirnya punya uang untuk makan 3 kali sehari. Tapi di dalam dirinya ada suara kecil yang berbisik, "Kau tak akan diterima. Mereka akan lihat wajahmu dan tertawa." Ia menggenggam CV lebih erat, mengusir suara itu. Di ruang wawancara, Fikri duduk di kursi plastik yang dingin. Di depannya, Pak Haryanto, bos GoFast, duduk dengan postur angkuh. Pria parubaya itu mengenakan kemeja putih rapi, dasi merah menyala, dan wajahnya penuh ekspresi jijik saat membaca kertas di tangannya. Ruangan itu hening, hanya ada suara AC yang berdengung dan detik jam dinding yang terasa menusuk telinga Fikri. "Jadi, ini CV-mu?" Suara Pak Haryanto akhirnya pecah, nada sinisnya terdengar jelas. Ia melempar kertas itu ke meja seolah itu sampah. "Kamu ini siapa? Pengalaman kerja nol, pendidikan cuman SMA, terus muka." Ia berhenti memandang Fikri dari atas ke bawah. "Kusut begini, mana bisa kerja di sini?" Fikri menunduk, tangannya mencengkeram lutut. Ia bisa merasakan darah naik ke wajahnya, tapi ia paksa bibirnya membentuk senyum tipis. "Saya bisa belajar, Pak," katanya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh dengung AC. "Beri saya kesempatan. Saya butuh kerja." "Kesempatan?" Pak Haryanto tertawa pendek, suaranya menggema di ruangan kecil itu. "Buang waktu. Kami cari orang kompeten, bukan pemulung yang nyasar ke kantor. Pergi sana, cari kerja yang sesuai levelmu." Ia melambai, tangan seolah mengusir lalat. Fikri diam. Matanya terpaku pada lantai, tapi di dalam kepalanya, dunia bergetar. Kata-kata itu, pemulung tak kompeten, sesuai levelmu, berputar seperti pisau yang menusuk otaknya. Ia mengangkat kepala perlahan, menatap Pak Haryanto. Pria itu sibuk membuka laptop, tak peduli lagi padanya. Fikri tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya berbeda, dingin kosong seperti topeng yang retak. "Terima kasih, Pak," ucapnya dengan nada datar, lalu berdiri. Ia mengambil CV-nya yang tergeletak di meja, melipatnya dengan hati-hati, dan berjalan keluar. Pak Haryanto bahkan tak menoleh. Di luar hujan semakin deras, membasahi tubuh Fikri yang kurus. Tapi ia tak peduli. Ia berjalan menyusuri trotoar, kepalanya penuh bayangan. Wajah Pak Haryanto yang sombong, tawanya yang menusuk, dan tangannya yang melambai seolah ia tak lebih dari kotoran. Malam itu Fikri duduk di kamar kosnya yang sempit. Dindingnya penuh noda jamur, lampu neon di plafon berkedip-kedip, dan bau apek menusuk hidung. Di atas meja kayu reot, sebuah pisau dapur berkarat tergeletak di samping CV-nya, yang sudah robek di tepinya. Ia memandang pisau itu lama, jari-jarinya gemetar saat menyentuh gagangnya. "Kau bilang aku tak kompeten ya, Pak?" Fikri berbicara sendiri, suaranya serak dan rendah. Ia mengangkat pisau itu, memutarnya di tangan. Cahaya lampu memantul di bilahnya, menciptakan bayangan tajam di dinding. "Kau bilang aku pemulung, tak sesuai levelmu." Ia tertawa kecil, tapi tawanya terputus oleh batuk kering yang mengguncang tubuhnya. Di sudut kamar, sebuah cermin kecil bergoyang tertiup angin dari jendela yang bocor. Fikri melirik ke sana, melihat pantulan wajahnya sendiri. Pucat, mata cekung, dan bibir yang masih membentuk senyum aneh. "Muka kusut," katanya, gumamnya. Ia berdiri mendekati cermin dan memukulnya dengan tangan kosong. Kaca itu pecah,
Serpihannya jatuh ke lantai, tapi Fikri tak peduli. Darah menetes dari knuckles-nya, merah dan hangat, mengalir ke ubin kotor. Ia kembali ke meja, mengambil pisau itu lagi. "Kau akan lihat Pak Haryanto," bisiknya, matanya menyipit. "Aku akan buat kau menyesal. Aku akan buat kau tak bisa bicara lagi." Ia menusukkan pisau ke meja, bilahnya menancap dalam hingga kayu itu berderit. Di luar, petir menyambar, menerangi wajah Fikri sesaat. Matanya bersinar, bukan karena cahaya, tapi karena sesuatu yang jauh lebih gelap, dendam yang mulai membakar jiwanya. Fikri duduk kembali, menarik napas panjang. Ia membayangkan wajah Pak Haryanto, membayangkan suara pria itu memohon ampun, membayangkan darah mengalir dari tubuhnya. "Kau akan jadi proyek pertamaku," katanya pada kegelapan. "Proyek yang sempurna." Ia tersenyum lagi, kali ini lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang kuning. Di tangannya, pisau itu terasa hidup, seolah memanggilnya untuk memulai. Malam semakin larut. Hujan terus mengguyur, menutupi suara langkah Fikri yang mulai bergerak di kamar kecil itu. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan dari laci, membukanya, dan menulis dengan tangan gemetar, "Pak Haryanto, go fast. Tolak aku. Harus mati." Di bawahnya, ia menggambar garis-garis acak, seperti urat yang robek, sampai pena itu menembus kertas. Fikri menutup buku itu, memandang ke jendela. Di balik kaca yang buram, bayangan Pak Haryanto seolah berdiri, menatapnya dengan senyum sinis. Fikri mengedipkan mata, dan bayangan itu hilang. Tapi di dalam dirinya, api sudah menyala. Penolakan itu bukan akhir. Bagi Fikri, itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam menyelimuti kota dengan kegelapan yang lengket. Lampu jalan di pinggiran Jakarta berkedip lemah, seolah takut bersinar terlalu terang. Fikri duduk di atas motor bututnya, sebuah Yamaha tua yang knalpotnya berderit setiap kali ia gas. Jaketnya masih basah dari hujan sore tadi, tapi ia tak peduli. Matanya terpaku pada pintu keluar kantor Go Fast. Tempat mobil mewah Pak Haryanto, Audi hitam mengkilap, terparkir rapi di halaman. Di tangannya, ia memegang sebatang rokok murahan yang ujungnya membara merah. Asapnya menari di udara dingin. Sudah 2 jam ia menunggu di sudut jalan, disembunyikan oleh bayang-bayang pohon beringin tua yang rantingnya menjuntai seperti jari-jari patah. Ia tak bergerak, hanya menatap, menunggu Pak Haryanto keluar. Di kepalanya, kata-kata pria itu berputar seperti rekaman rusak. "Pemulung, tak kompeten, sesuai levelmu." Setiap kalimat terasa seperti cambuk yang memukul jiwanya, dan setiap cambukan itu membakar amarahnya lebih dalam. Akhirnya, pintu kaca kantor terbuka. Pak Haryanto muncul, mengenakan jas mahal yang kontras, dengan wajahnya yang lelah. Ia berjalan cepat ke mobilnya, membuka pintu, dan masuk tanpa melihat ke arah Fikri. Mesin Audi itu menderu lembut, lalu meluncur keluar dari halaman, menyisakan bau bensin yang menyengat. Fikri menghisap rokoknya dalam-dalam, membuang puntungnya ke tanah, dan menghidupkan motornya. Ia mengikuti, menjaga jarak. Lampu depan motornya sengaja dimatikan, agar tak terlihat. Jalanan malam itu sepi, hanya ada suara ban mobil yang menggilas aspal basah, dan derit motor Fikri yang sesekali terdengar. Pak Haryanto mengambil jalur tol menuju pinggiran kota, tempat rumah mewahnya berdiri. Fikri tersenyum kecil, giginya terlihat kuning di bawah cahaya bulan yang samar. "Kau pikir kau aman di mobil mahalmu, Pak?" Gumamnya pada dirinya sendiri. Suaranya tenggelam oleh angin malam. Tunggu saja. Di tengah tol yang membentang panjang, mobil Pak Haryanto tiba-tiba melambat. Fikri mengerutkan kening, menarik motornya ke pinggir, bersembunyi di balik pembatas jalan. Ia melihat Pak Haryanto keluar dari mobil, berdiri di bahu jalan dengan ponsel di tangan. Cahaya layar menyinari wajahnya, memperlihatkan ekspresi kesal. Fikri mendekat perlahan, mematikan mesin motornya,
dan berjalan kaki dengan langkah hati-hati. Ia bersembunyi di balik semak kering, cukup dekat untuk mendengar suara Pak Haryanto. "Halo ya, ini aku," kata Pak Haryanto ke ponsel. Suaranya keras dan penuh otoritas. "Haha, ada orang aneh tadi, minta kerja. Mukanya kayak mayat hidup, CV-nya kosong, aku suruh pergi aja. Orang begitu mana bisa kerja di GoFast?" Fikri menegang. Tangannya mencengkeram rumput liar di bawahnya hingga akarnya tercabut. Mayat hidup. Kata-kata itu menusuk seperti pisau tumpul, mengoyak apa yang tersisa dari harga dirinya. Pak Haryanto tertawa lagi, suaranya bergema di tol sepi itu, dan Fikri merasa darahnya mendidih. Ia menarik napas dalam, mencoba menahan diri, tapi mata, yang sudah gelap sejak penolakan tadi, kini bersinar dengan sesuatu yang lebih jahat. "Serius, orang-orang macam itu cuma buang waktu," lanjut Pak Haryanto. Masih tak sadar ada sepasang mata yang mengintainya dari kegelapan. "Aku bilang, cari kerja yang levelnya rendah aja. Hahaha, mungkin nyanyi di pinggir jalan cocok buat dia." Fikri tak bisa menahan diri lagi. Ia berbisik pada dirinya sendiri, suaranya serak dan penuh racun. "Mayat hidup ya? Tunggu saja Pak, aku yang akan buat kau jadi mayat beneran." Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan pisau dapur yang tadi ia bawa dari kos. Bilahnya berkarat, tapi ujungnya masih tajam, cukup untuk merobek kulit dan daging. Ia memandang pisau itu, membayangkan bagaimana rasanya menusukkannya ke leher Pak Haryanto. Mendengar pria itu berteriak sebelum suaranya lenyap selamanya. Pak Haryanto mengakhiri teleponnya, masuk kembali ke mobil, dan melanjutkan perjalanan. Fikri menunggu hingga lampu belakang Audi itu menghilang di kejauhan, lalu berdiri. Ia menatap jalan tol yang kosong. Angin malam membawa bau tanah basah dan bensin. "Kau tak tahu apa yang kau mulai, Pak," katanya. Suaranya bercampur dengan desau angin. "Kau akan bayar dengan darahmu." Ia kembali ke motornya, menghidupkan mesin, dan melaju ke arah yang sama dengan Pak Haryanto. Tapi kali ini ia tak hanya mengikuti. Di kepalanya rencana mulai terbentuk, gelap, bengis, dan tak terbayangkan. Ia membayangkan Pak Haryanto terikat, memohon ampun, wajahnya pucat ketakutan. Ia membayangkan darah mengalir, membasahi aspal, tol ini, dan tubuh pria itu tenggelam dalam sesuatu yang permanen. Sesuatu yang tak bisa ia tolak lagi. Fikri berhenti di sebuah pom bensin tua di pinggir tol. Tempat lampu neonnya berkedip-kedip, dan penjaga tidur di dalam bilik kecil. Ia membeli sekaleng bensin cadangan, membayar dengan uang kusut yang ia keluarkan dari saku. Penjaga, pria tua dengan wajah keriput, meliriknya curiga. "Mau kemana malam-malam, Mas?" tanya penjaga itu. Suaranya parau. Fikri tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduk penjaga berdiri. "Mengejar seseorang," jawabnya singkat, lalu berbalik ke motornya. Penjaga menggeleng, kembali tidur, tak tahu bahwa kata-kata itu bukan sekadar omong kosong. Fikri melaju lagi, matanya tak pernah lepas dari jejak imajinasi yang ia tinggalkan di tol itu. Ia tahu rumah Pak Haryanto tak jauh lagi, kompleks elit di ujung jalan, tempat pria itu merasa aman. Tapi bagi Fikri, itu bukan tempat aman. Itu adalah awal dari neraka yang ia siapkan. Malam semakin pekat. Di kejauhan suara burung hantu terdengar sayup, seolah meramalkan sesuatu yang mengerikan. Fikri mempercepat laju motornya, pisau di saku jaketnya terasa hangat di tangannya. "Kau akan lihat, Pak," bisiknya lagi, kali ini lebih keras, seolah angin membawa kata-kata itu ke telinga Pak Haryanto. "Kau akan bangsaku." Pagi itu, matahari tersembunyi di balik awan kelabu tebal, menciptakan suasana muram yang menyelimuti kota. Fikri berdiri di depan toko bangunan kecil di pinggir jalan, sebuah tempat kumuh dengan tumpukan karung semen dan pipa berkarat di halamannya. Jaketnya yang lusuh bergoyang ditiup angin, tapi matanya, mata yang kini lebih liar dari sebelumnya, terpaku pada tanda harga di karung-karung itu. Di tangannya, ia memegang dompet tua yang isinya hanya beberapa lembar uang kertas kusut dan koin receh. Ia masuk ke dalam,
Langkahnya pelan tapi penuh tujuan. Bau debu dan semen kering mengisi udara, bercampur dengan aroma oli dari mesin pemotong besi di sudut ruangan. Penjual, seorang pria bertubuh gemuk dengan kemeja kotor, duduk di belakang meja sambil mengipas-ngipas diri dengan koran bekas. Ia melirik Fikri, mengerutkan kening saat melihat wajah pucat dan mata cekung pemuda itu. "Mau beli apa, Mas?" tanya penjual itu, suaranya datar tapi ada nada curiga yang terselip. Fikri tak langsung menjawab. Ia berjalan ke tumpukan karung semen, jari-jarinya menyentuh permukaan kasar itu seolah sedang membelai sesuatu yang berharga. "Semen," katanya akhirnya, suaranya rendah dan serak. "Ember besar, sama tali, yang kuat." Penjual mengangkat. "Alis, mau bangun apa, Mas? Banyak banget beli semennya. Proyek gede ya?" Fikri tersenyum. Senyum tipis yang membuat giginya terlihat kuning dan matanya menyipit. "Buat proyek spesial," jawabnya. Nadanya dingin tapi penuh makna. "Biar kokoh tak goyah lagi." Ia menoleh ke penjual, tatapannya tajam seperti pisau yang siap memotong. Pria itu mengangguk ragu, lalu bangkit dari kursinya. "Tunggu bentar, aku ambilkan." Ia berjalan ke gudang kecil di belakang, meninggalkan Fikri sendirian di ruangan itu. Fikri memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat-lihat. Matanya tertuju pada sebuah palu besar yang tergantung di dinding. Kepalanya berkarat, tapi gagangnya masih kokoh. Ia membayangkan palu itu menghantam tengkorak Pak Haryanto. Suara tulang retak bergema di kepalanya. Ia menggigit bibir, menahan tawa kecil yang hampir lolos. Penjual kembali dengan 2 karung semen, ember plastik hitam, dan gulungan tali nilon tebal. "Ini barangnya," katanya sambil meletakkan semuanya di lantai. "Totalnya 70.000. Fikri mengeluarkan dompetnya, menghitung uang dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena kegirangan yang ia coba sembunyikan. Ia menyerahkan uang itu, lalu mengangkut barang-barangnya ke motor. Penjual memandangnya pergi, menggeleng pelan. "Orang aneh," gumamnya, lalu kembali ke korannya. Fikri membawa barang-barang itu ke gudang kecil di belakang kosnya. Sebuah bangunan tua yang dindingnya penuh retakan dan lantainya berlumur tanah kering. Gudang itu bau apek, penuh laba-laba dan tikus yang berlarian di sudut. Tapi bagi Fikri, tempat ini sempurna, terpencil, tersembunyi, dan tak ada yang peduli apa yang terjadi di dalamnya. Ia meletakkan karung semen di lantai, ember di sampingnya, dan tali di atas meja kayu yang penuh goresan. Di sudut gudang, ia mengeluarkan pisau dapur dari saku jaketnya. Cahaya matahari yang masuk lewat celah-celah dinding membuat bilahnya berkilau samar. Fikri duduk di sebuah kursi tua, memandang pisau itu, lalu mulai mengasahnya dengan batu asah yang ia temukan di lantai. Suara gesekan logam mengisi udara, ritmik dan mengerikan, seperti lagu kematian yang ia nyanyikan untuk Pak Haryanto. "Kau akan merasakan ini, Pak," bisiknya pada pisau itu, matanya tak berkedip. "Aku akan buat kau menyesal pernah buka mulutmu." Ia membayangkan darah mengalir dari leher Pak Haryanto, membasahi lantai gudang ini, dan tubuh pria itu tergeletak tak bernyawa. Ia tertawa kecil, suaranya serak dan penuh kegilaan. Tiba-tiba, ia mendengar suara motor lelet di luar. Fikri menoleh, menyelinap ke jendela kecil yang kacanya sudah pecah. Di jalanan, seorang driver ojol berhenti untuk memperbaiki ban motornya yang kempes. Helm hijau Gofas di tangannya berkilau di bawah sinar matahari. Fikri menatap helm itu lama, napasnya memburu. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan langkah senyap, ia keluar dari gudang, mendekati driver itu dari belakang. Pria itu sibuk dengan ban, tak menyadari bayangan yang mendekat. Fikri berhenti beberapa langkah di belakangnya, tangannya mencengkeram pisau di saku. Tapi ia tak menyerang, belum. Ia menunggu hingga driver itu meletakkan helm di tanah, lalu berjalan ke sisi jalan untuk mencari batu. Saat itulah Fikri bergerak. Dengan cepat ia mengambil helm itu lalu berlari kembali ke gudang sebelum driver itu menoleh. Di dalam, ia memandang helm itu dengan senyum lebar.
Bagus, katanya memutar helm itu di tangannya. Ini akan jadi topengku. Kau tak akan curiga, Pak Haryanto. Fikri kembali ke mejanya, meletakkan helm di samping pisau yang sudah diasah. Ia membayangkan dirinya mengenakan helm itu, menyamar sebagai driver ojol, dan membawa Pak Haryanto ke tempat yang tak akan pernah ia tinggalkan lagi. Kau bilang aku tak kompeten, gumamnya, jari-jarinya mengelus bilah pisau. Tapi aku akan buat karya yang kau tak bisa tolak. Ia berdiri, mengambil buku catatan dari saku jaketnya. Dengan pena tua yang tintanya hampir habis, ia menulis, semen, pisau, tali, helm. Pak Haryanto akan jadi abadi. Di bawahnya ia menggambar sketsa kasar. Seorang pria terikat, mulutnya terbuka penuh teriakan, dan cairan hitam mengalir di sekitarnya. Fikri tersenyum pada gambar itu, lalu menutup bukunya. Di luar angin bertiup kencang membawa suara daun-daun kering yang bergesekan. Gudang itu terasa hidup, seolah tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Fikri melirik ke karung semen, lalu ke pisau di tangannya. Besok malam, bisiknya pada kegelapan. Besok malam kau milikku, Pak. Malam itu, langit hitam pekat tanpa secercah bintang. Hujan deras mengguyur kota, mengubah jalanan menjadi sungai kecil yang berlumpur. Angin menderu, membawa suara gemuruh petir yang sesekali menyambar, menerangi dunia dalam kilatan putih yang menusuk mata. Di sudut jalan dekat kantor GoFast, Fikri berdiri di bawah pohon besar, helm hijau curian di kepalanya, dan jaket ojol lusuh menempel di tubuhnya yang basah kuyup. Matanya bersinar di balik kaca helm, penuh antisipasi yang sakit. Ia sudah menyiapkan segalanya. Malam sebelumnya ia membuat akun palsu di aplikasi GoFast menggunakan ponsel murah yang ia beli dari pasar loak. Dengan nama Rudy, ia memesan perjalanan untuk Pak Haryanto dari kantor ke rumahnya. Rute yang ia tahu pasti akan diterima oleh bos itu. Fikri tersenyum kecil di balik helm, mengingat betapa mudahnya menyelinap ke dalam sistem yang pernah menolaknya. Kau pikir aku tak kompeten, Pak? Gumamnya pada dirinya sendiri. Suaranya tenggelam oleh deru hujan. Sekarang kau akan naik motorku. Pintu kaca kantor terbuka, dan Pak Haryanto keluar dengan payung hitam di tangan. Jas mahalnya basah di bagian bawah, dan wajahnya penuh kerutan kesal saat melihat hujan yang tak kunjung reda. Ia membuka aplikasi di ponselnya, lalu melirik ke arah Fikri yang berdiri di dekat motor bututnya. Tanpa curiga, ia berjalan mendekat. Payungnya bergoyang ditiup angin. Kamu Rudy? Tanya Pak Haryanto. Suaranya keras untuk mengatasi suara hujan. Fikri mengangguk pelan, menjaga suaranya tetap rendah dan serah. Iya Pak, pesanan atas nama Bapak kan? Ya cepat jalan, dingin ini. Pak Haryanto menutup payungnya, melangkah ke samping motor, dan duduk di belakang Fikri tanpa melihat wajahnya lebih lama. Ia sibuk mengutuk cuaca, tak menyadari tangan Fikri yang mencengkeram stang motor dengan erat. Jari-jarinya gemetar karena kegirangan. Fikri menghidupkan mesin. Motor itu menderit keras sebelum meluncur ke jalanan basah. Hujan membombardir helmnya. Air mengalir di kaca hingga pandangannya. Tahu ia tak peduli. Di belakangnya Pak Haryanto memegang jaket Fikri untuk menjaga keseimbangan. Tak tahu bahwa ia baru saja masuk ke dalam jebakan yang tak akan pernah ia tinggalkan hidup-hidup. Mereka melaju ke arah tol, lampu jalan semakin jarang, dan kegelapan menelan dunia di sekitar mereka. Fikri sengaja memilih rute ini, jalur sepi yang ia pelajari 2 malam sebelumnya, tempat tak ada kamera atau saksi. Angin membawa bau tanah basah dan aspal licin, tapi di dalam helm, Fikri hanya mencium aroma dendam yang semakin tajam. Mas kok lambat banget? Cepat sedikit, bentak Pak Haryanto. Suaranya penuh otoritas seperti saat wawancara. Fikri tak menjawab segera. Ia memperlambat laju motor, lalu berbicara dengan nada dingin yang disembunyikan oleh deru mesin. Sabar Pak, kita sampai tujuan. Sebentar lagi, tujuan akhir. Pak Haryanto mengerutkan kening, tak yakin mendengar dengan jelas. Apa maksudmu? Kalimatnya terputus saat Fikri tiba-tiba membelokkan motor ke bahu jalan.
berhenti di dekat semak-semak liar yang menjulang tinggi. Hujan masih mengguyur, menciptakan tirai air yang menyamarkan mereka dari dunia luar. "Mas, apa ini? Kenapa berhenti?" Pak Haryanto bangkit dari jok. Suaranya naik karena kesal dan sedikit takut. Fikri melepas helmnya perlahan, membukanya agar wajahnya terlihat. Cahaya petir menyambar saat itu, menerangi wajah pucatnya, mata cekung yang penuh kegilaan, dan senyum mengerikan yang membentang di bibirnya. Pak Haryanto mundur selangkah, matanya melebar saat mengenali wajah itu. Kamu yang kemarin?" Suaranya bergetar, tapi ia mencoba tetap tegas. "Apa yang kau mau? Mau ngemis kerja lagi? Pergi sana sebelum aku panggil polisi." Fikri tertawa kecil, suaranya serak dan penuh racun. Ia melangkah turun dari motor, tangan kanannya merogoh saku jaket dan mengeluarkan pisau dapur yang berkilau basah oleh air hujan. "Ngemis kerja? Tidak, Pak. Kali ini, aku yang akan ambil sesuatu darimu." Pak Haryanto membeku, wajahnya memucat. Ia mundur lagi, tapi kakinya tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah. "Jangan macam-macam," bentaknya, tapi suaranya pecah oleh ketakutan. "Kau gila, aku akan bayar berapapun. Jangan dekat." Fikri melangkah maju, pisau di tangannya gemetar karena kegirangan, bukan ketakutan. "Uangmu tak berguna sekarang, Pak," katanya, nadanya datar tapi penuh ancaman. "Kau bilang aku tak kompeten. Kau bilang aku mayat hidup. Sekarang, aku akan buat kau jadi mayat sungguhan." Pak Haryanto berbalik, mencoba berlari ke arah tol, tapi hujan membuat tanah licin, dan ia jatuh tersungkur. Fikri bergerak cepat, melompat ke arahnya, dan menjambak rambut pria itu dengan tangan kiri. Pak Haryanto berteriak, suaranya tenggelam oleh gemuruh petir, tapi tak ada yang mendengar di tempat terpencil itu. "Tolong, lepaskan aku," jerit Pak Haryanto. Tangannya mencakar tanah basah, mencoba merangkak pergi. Fikri menarik kepala pria itu ke belakang, mendekatkan wajahnya hingga napasnya terasa di telinga Pak Haryanto. "Kau pernah bilang aku buang waktu," bisiknya, suaranya seperti desis ular. "Sekarang, waktumu yang habis." Ia mengangkat pisau tinggi-tinggi. Pilahnya berkilau di bawah kilatan petir, tapi belum menikam. Belum. Ia ingin pria itu merasakan ketakutan lebih lama, ingin mendengar lebih banyak jeritan. Pak Haryanto menangis, air mata bercampur hujan di wajahnya. "Maaf! Aku minta maaf! Jangan bunuh aku!" Ia meronta, tapi cengkeraman Fikri terlalu kuat. Fikri memiringkan kepala, menatap Pak Haryanto seperti predator yang menikmati mangsanya. "Terlambat, Pak," katanya, lalu tertawa. Tawa yang dalam dan mengerikan bergema di tengah hujan. "Proyekku baru mulai." Malam itu menjadi saksi bisu. Di tol sepi, di bawah guyuran hujan yang tak berhenti, Fikri berdiri di atas tubuh Pak Haryanto yang gemetar ketakutan. Pisau di tangannya siap dan rencana di kepalanya hampir terwujud. Jebakan itu sempurna, dan malam gelap itu baru saja menjadi lebih gelap. Hujan tak henti-hentinya mengguyur tol sepi itu, airnya bercampur lumpur dan mengalir seperti sungai kecil di bahu jalan. Petir menyambar lagi, menerangi semak-semak liar yang bergoyang ditiup angin ganas. Di tengah kegelapan, Pak Haryanto terduduk di tanah, wajahnya pucat penuh lumpur. Rambutnya basah menempel di dahi, dan matanya melebar ketakutan. Di depannya Fikri berdiri dengan pisau di tangan, jaketnya meneteskan air, tapi senyumnya, senyum dingin yang penuh kegilaan, tak tergoyahkan. Jangan lakukan ini." Pak Haryanto merengek, suaranya pecah oleh isak tangis. Ia merangkak mundur, tangannya mencakar tanah basah, tapi tak ada tempat untuk lari. Semak-semak di belakangnya terlalu rapat, dan Fikri sudah menutup jalannya ke tol. Fikri memiringkan kepala, memandang pria itu seperti serigala yang siap menerkam. "Kau bilang aku tak berguna, Pak," katanya. Suaranya serak tapi penuh kepuasan. Ia melangkah mendekat, pisau di tangannya berkilau setiap kali petir menyambar. "Sekarang kau yang tak bernyawa."
Tanpa peringatan, Fikri menerjang. Ia menusukkan pisau ke dada Pak Haryanto dengan kekuatan penuh. Bilah berkarat itu menembus kain jas mahal dan masuk ke daging. Pak Haryanto menjerit, suaranya menggema di tengah hujan, tapi petir yang menggelegar menutupinya. Darah muncrat, hangat dan merah membasahi tangan Fikri dan bercampur dengan air hujan yang mengalir di tanah. "Ah, tolong!" jerit Pak Haryanto. Tangannya mencoba mendorong Fikri, tapi tenaganya sudah melemah. Ia terbatuk. Darah mengalir dari mulutnya, menetes ke dagunya. Fikri tak berhenti. Ia mencabut pisau dengan kasar. Suara daging robek terdengar jelas di antara deru hujan. Lalu ia menikam lagi, kali ini ke leher Pak Haryanto. Darah menyembur seperti air mancur mengenai wajah Fikri, tapi ia tak berkedip. Matanya bersinar kegilaan, dan ia tertawa kecil, tawa yang dalam dan mengerikan, seolah menikmati setiap detik dari kekejaman itu. Kau monster!" Pak Haryanto megap-megap, suaranya hampir hilang. Tubuhnya ambruk ke tanah, tangannya masih meronta lemah, mencoba meraih apa saja untuk bertahan hidup. Fikri berjongkok di sampingnya, memandang wajah pria itu yang mulai memucat. "Monster!" ulangnya, nadanya penuh ejekan. Ia menyeka darah dari pisau dengan jari, lalu menjilatnya perlahan, rasanya asin dan logam mengisi mulutnya. "Kau yang ciptakan aku, Pak. Kau yang tolak aku." Pak Haryanto tak lagi menjawab. Matanya terbuka lebar, tapi pandangannya kosong. Napasnya berhenti dan tubuhnya tergeletak tak bergerak di tanah basah. Tapi Fikri belum puas. Ia berdiri, mengangkat pisau tinggi-tinggi, dan menusuk lagi ke perut, ke dada, ke lengan, berulang-ulang, hingga darah menggenang di sekitar mayat itu seperti danau kecil yang merah pekat. Suara tulang patah dan daging robek bercampur dengan hujan, menciptakan simfoni maut yang hanya Fikri dengar. Akhirnya, ia berhenti. Napasnya terengah-engah, uap keluar dari mulutnya di udara dingin. Ia memandang tubuh Pak Haryanto yang sudah tak dikenali lagi. Wajahnya penuh luka, jasnya robek-robek, dan darah mengalir kemana-mana. Fikri tersenyum lebar, giginya terlihat kuning di bawah kilatan petir. "Sekarang kau tahu, Pak," katanya. Pada mayat itu suaranya penuh kemenangan. "Aku kompeten, sangat kompeten." Ia menyeret tubuh Pak Haryanto ke semak-semak, tangannya licin oleh darah dan lumpur. Hujan membantu menyamarkan jejak, mencuci darah dari aspal, tapi Fikri tak peduli. Ia tahu tak ada yang akan lewat di tol ini malam ini. Rencananya sempurna. Ia melempar pisau ke samping mayat, lalu berjongkok lagi, memandang wajah Pak Haryanto yang kini beku dalam ekspresi ketakutan abadi. "Kau bilang aku mayat hidup," bisik Fikri. Jari-jarinya menyentuh luka di leher Pak Haryanto, merasakan daging yang masih hangat. "Tapi lihat sekarang, kau yang mati dan aku yang hidup." Ia tertawa lagi, kali ini lebih keras. Suaranya bergema di tengah semak-semak seolah menantang malam itu sendiri. Fikri berdiri, mengambil helm ojol dari motornya, dan memakainya kembali. Darah di tangannya menodai helm itu, tapi ia tak peduli. Ia melihat ke arah mayat sekali lagi, lalu menendangnya keras hingga tubuh itu terguling lebih dalam ke semak. "Tunggu di sini, Pak," katanya, nadanya santai seolah berbicara pada teman. "Aku akan kembali untukmu." Ia kembali ke motornya, menghidupkan mesin, dan melirik ke belakang untuk terakhir kali. Hujan mulai mereda, tapi kegelapan tetap menyelimuti tempat itu. Fikri melaju pergi, meninggalkan tubuh Pak Haryanto di antara semak-semak. Darahnya masih mengalir perlahan, bercampur dengan air hujan yang membawanya ke tanah. Di kepalanya, ia sudah merencanakan langkah berikutnya, bagaimana ia akan membuat pria itu abadi, seperti yang ia janjikan. Saat motornya menghilang di kejauhan, angin membawa suara samar, seolah jeritan Pak Haryanto masih bergema, terperangkap di tol sepi itu. Tapi Fikri tak mendengarnya. Baginya, malam ini adalah kemenangan, dan pembunuhan brutal ini hanyalah awal dari proyek mengerikan yang ia impikan. Pisau di saku jaketnya terasa hangat, dan darah di tangannya terasa seperti trofi.
Di langit petir menyambar lagi, menerangi mayat yang tergeletak sendirian. Hujan akhirnya berhenti, tapi bau darah dan kematian tetap tertinggal, menyelimuti tempat itu seperti kabut yang tak pernah hilang. Malam semakin larut dan udara di gudang kecil di belakang kos Fikri terasa berat, penuh bau apek dan tanah basah yang menyelinap dari luar. Lampu neon di plafon berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergoyang di dinding retak. Di tengah lantai, tubuh Pak Haryanto tergeletak tak bernyawa, wajahnya pucat dengan luka menganga di dada dan leher. Darah masih menetes perlahan dari tubuhnya, menggenang di ubin kotor, tapi Fikri tak peduli. Baginya, mayat itu bukan akhir, itu adalah kanvas untuk proyek terbesarnya. Fikri berdiri di samping 2 karung semen yang ia beli, tangannya penuh noda, darah kering dan lumpur dari tol. Ia mengenakan helm ojol curian, tapi kacanya dibuka agar ia bisa bernapas bebas, menikmati aroma kematian yang memenuhi udara. Di tangannya ia memegang ember plastik hitam, dan di sampingnya, sebotol air mineral, bekas tergeletak untuk mencampur semen. Ia tersenyum kecil, matanya bersinar kegilaan saat memandang mayat Pak Haryanto. "Keren ya, Pak?" katanya pada tubuh itu, suaranya serak dan penuh ejekan. "Kau jadi monumen abadi sekarang. Tak ada yang tolak karyaku ini." Ia tertawa pendek lalu berjongkok untuk mengikat tangan dan kaki Pak Haryanto dengan tali nilon tebal yang ia beli. Jari-jarinya bekerja cepat, menarik simpul dengan keras hingga kulit mayat itu memerah di bawah tekanan. Fikri berdiri lagi, mengambil pisau dari meja kayu di sudut gudang. Ia kembali ke mayat, memotong sisa jas Pak Haryanto yang robek-robek, membukanya hingga tubuh pucat pria itu terlihat penuh luka tusuk. "Kau tak butuh baju mahal lagi," gumamnya, membuang kain itu ke lantai. "Semen akan jadi jas barumu." Ia mulai bekerja. Dengan gerakan metodis, ia membuka karung semen pertama, menuangkannya ke ember hingga debu abu-abu berterbangan di udara. Ia menambahkan air dari botol, mencampurnya dengan tangan kosong, merasakan tekstur lengket itu menempel di kulitnya. Bau semen basah bercampur dengan aroma darah yang masih segar, menciptakan kombinasi mengerikan yang membuat Fikri tersenyum lebih lebar. Bagus sekali," bisiknya pada dirinya sendiri. Matanya tak lepas dari campuran itu. Ia mengangkat ember, lalu menuangkannya perlahan ke tubuh Pak Haryanto, mulai dari kaki. Semen cair itu mengalir, menutupi luka-luka di tubuh mayat, mengisi celah-celah daging yang robek. Suara lengketnya terdengar jelas di gudang sunyi itu, seperti lumpur yang menelan sesuatu hidup-hidup. Fikri berbicara lagi pada mayat, seolah Pak Haryanto masih bisa mendengar. "Kau bilang aku tak kompeten, Pak," katanya nadanya penuh kepuasan. "Tapi lihat ini, aku buat kau tak bisa bicara lagi, tak bisa tolak aku lagi." Ia tertawa, suaranya bergema di dinding gudang, bercampur dengan bunyi tetesan semen yang jatuh ke lantai. Ia kembali mencampur semen, kali ini lebih banyak, hingga ember penuh. Ia menuangkannya ke dada Pak Haryanto, menutupi luka tusuk yang menganga hingga tak terlihat lagi. Semen itu mengalir ke leher, lalu ke wajah, tapi Fikri sengaja membiarkan mata pria itu terbuka. 2 bola mata kosong yang menatap plafon kini, dikelilingi cairan abu-abu yang mengeras perlahan. "Matamu harus lihat ini, Pak," katanya. Jari-jarinya menyentuh wajah mayat itu, meninggalkan noda semen di kulit pucat. "Lihat betapa hebatnya aku." Ia mencondongkan tubuh, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Pak Haryanto, seolah menunggu jawaban yang tak akan pernah datang. Proses itu berlangsung berjam-jam. Fikri tak berhenti, menuang semen lagi dan lagi, hingga tubuh Pak Haryanto hampir sepenuhnya tertutup. Kakinya sudah mengeras, seperti patung yang tak akan pernah bergerak lagi. Tangannya terikat erat, terkunci dalam posisi aneh oleh tali dan semen. Fikri melangkah mundur, memandang karyanya dengan kepuasan sakit. Gudang itu kini penuh bau amis darah yang tertutup aroma semen basah, dan lantai di sekitar mayat berubah menjadi genangan abu-abu yang kental. Ia mengambil pisau lagi, duduk di samping mayat, dan mulai mengukir sesuatu di semen yang masih lembek, di bagian dada. Huruf-huruf kasar terbentuk. "Fikri," ia tertawa keras.
Suaranya memantul di dinding gudang. "Kau milikku sekarang, Pak," katanya, menepuk semen itu dengan tangan. Selamanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara tikus berlarian di sudut gudang, terganggu oleh kehadirannya. Fikri menoleh, matanya menyipit, lalu melempar pisau ke arah suara itu. Bilahnya menancap di dinding, dan tikus-tikus itu menghilang dalam kegelapan. Ia mengambil pisau kembali, lalu melirik ke mayat. "Kau tak boleh diganggu," gumamnya, seolah menjaga ciptaannya dari dunia luar. Semen mulai mengeras, mengunci tubuh Pak Haryanto dalam posisi terakhirnya, tergeletak, tangan terikat, dan mata terbuka menatap kosong. Fikri berdiri, mengelap, tangannya di jaket, meninggalkan noda abu-abu dan darah kering. Ia memandang hasil kerjanya lama. Napasnya berat tapi penuh kepuasan. "Kau abadi sekarang, Pak," bisiknya. Suaranya lembut, tapi penuh ancaman. Tak ada yang bisa hancurkan ini. Di luar, angin malam menderu, membawa suara daun-daun kering yang bergesekan. Gudang itu terasa hidup, dindingnya seolah meresap kengerian yang baru saja terjadi. Fikri mengambil helm ojol dari meja, memakainya kembali, dan melangkah ke pintu. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke mayat yang kini terkubur dalam semen. "Tunggu aku, Pak," katanya tersenyum. "Aku akan pastikan kau tak pernah dilupain." Ia keluar, mengunci pintu gudang dengan gembok tua yang berkarat. Di dalam, kegelapan menyelimuti monumen itu, dan bau darah serta semen bercampur menjadi aroma maut yang tak akan hilang. Fikri melangkah ke motornya, menghidupkan mesin, dan pergi ke malam, meninggalkan proyek mengerikan yang kini menjadi bagian dari dirinya. Pagi itu, matahari bersinar terang di langit Jakarta, mencoba menghapus jejak hujan deras malam sebelumnya. Jalanan mulai ramai dengan suara klakson dan deru motor, tapi di sudut kota yang sibuk, Fikri melaju perlahan dengan motor bututnya. Helm ojol hijau curian menutupi wajahnya, dan jaket lusuhnya kini bertuliskan "Go Fast" di punggung, hasil dari tambalan kain yang ia jahit sendiri. Di matanya, ada kilatan kepuasan yang tersembunyi, tapi di balik helm, senyumnya tetap dingin dan kosong. Setelah malam pembunuhan dan pengecoran, Fikri tak membuang waktu. Ia membakar sisa pakaian Pak Haryanto yang robek di gudang, menyiram aspal tol dengan bensin untuk menghilangkan noda darah, dan membuang pisau dapur ke sungai kecil di pinggir kota. Gudang itu ia kunci rapat, meninggalkan monumen Pak Haryanto dalam kesunyian yang mengerikan. Kini, ia mengambil alih hidup baru, menyamar sebagai driver ojol, menggunakan helm curian dan akun palsu yang ia pertahankan. Fikri berhenti di dekat warung makan pinggir jalan, tempat para driver ojol biasa nongkrong. Ia memesan nasi goreng dari seorang ibu tua yang sibuk mengaduk wajan. Bau minyak dan bawang goreng memenuhi udara, kontras dengan aroma darah dan semen yang masih terngiang di kepalanya. Ia duduk di bangku plastik, helm di pangkuannya, dan menatap lalu lalang kendaraan dengan mata kosong. Seorang penumpang, wanita muda dengan tas besar, mendekatinya setelah memesan lewat aplikasi. "Mas Rudi?" tanyanya, suaranya ceria. Fikri mengangguk memasang senyum tipis yang ia latih di depan cermin. "Iya mbak, mau kemana?" "Ke pasar baru mas." "Cepet ya, aku buru-buru," jawab wanita itu sambil naik ke motor. Fikri menghidupkan mesin, melaju dengan tenang, tapi di dalam kepalanya, bayangan Pak Haryanto terus berputar. Ia membayangkan pria itu masih terbaring di gudang, mata kosongnya menatap plafon. Tubuhnya terbungkus semen yang mengeras. "Kau tak bisa tolak aku lagi, Pak," gumamnya dalam hati. Suaranya tenggelam oleh deru motor. Penumpang itu tiba-tiba berbicara, memecah lamunannya. "Mas kok murah senyum? Lagi senang ya?" Fikri menoleh sedikit menjaga nada agar tetap ramah. "Iya mbak, baru selesai proyek besar, puas banget." Ia tersenyum lebih lebar, tapi di balik helm, matanya tak ikut tersenyum. Mereka tetap gelap, penuh rahasia yang tak akan pernah wanita itu tahu. "Oh, proyek apa? Bangun rumah?" tanya penumpang itu lagi, polos dan tak curiga. Fikri tertawa kecil, suaranya serak tapi disembunyikan oleh angin.
Bukan, Mbak. Monumen, sesuatu yang abadi. Ia mempercepat laju motor, meninggalkan pertanyaan wanita itu tanpa jawaban lebih lanjut. Di dalam dadanya, ia merasa tak tersentuh, seperti raja yang baru saja menaklukkan musuh terbesarnya. Sementara itu, di kantor GoFast, suasana mulai tegang. Pak Haryanto tak muncul sejak malam sebelumnya, dan teleponnya tak bisa dihubungi. Seorang karyawan muda Dedi berdiri di ruang rapat, berbicara dengan nada cemas kepada manajer operasional. Bu Rina, Bu, Pak Haryanto nggak masuk hari ini. Biasanya dia paling telat cuma sejam, kata Dedi. Tangannya memegang ponsel yang menunjukkan panggilan tak terjawab. Bu Rina mengerutkan kening, menatap laptop di depannya. Terakhir dia bilang mau pulang naik ojol tadi malam. Coba cek aplikasi, siapa yang ambil pesanannya. Dedi membuka sistem, mencari data perjalanan Pak Haryanto. Ada, Bu, driver bernama Rudy. Tapi, akun ini baru, cuman aktif 2 hari. Nggak ada foto profilnya. Bu Rina mengangguk, tapi wajahnya penuh keraguan. Lapor polisi. Ini nggak biasa. Pak Haryanto nggak pernah hilang kontak kayak gini. Di luar kantor, Fikri tak tahu bahwa jejaknya mulai tercium. Ia terus bekerja, mengantar penumpang dengan wajah ramah yang palsu. Tapi setiap kali ia diam, pikirannya kembali ke gudang, ke tubuh Pak Haryanto yang kini menjadi patung mengerikan. Ia merasa puas bahkan bangga. Baginya ini adalah kemenangan yang sempurna. Malam itu setelah hari panjang mengantar penumpang, Fikri kembali ke kosnya. Ia duduk di kamar kecilnya, helm ojol di atas meja, dan menyalakan rokok murahan. Asapnya menari di udara, membentuk bayangan samar yang mengingatkannya pada malam pembunuhan. Ia menutup mata, memutar ulang setiap detik. Jeritan Pak Haryanto, darah yang muncrat, dan suara semen yang mengalir. Kau tak bisa lari, Pak, bisiknya pada dirinya sendiri, tersenyum. Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan di pintu. Fikri membuka mata, waspada. Ia berdiri, mengintip dari celah jendela, dan melihat seorang tetangga kos, Pak Budi, berdiri di luar dengan wajah penuh pertanyaan. Fikri, kamu lihat berita belum? Tanya Pak Budi saat Fikri membuka pintu setengah badan. Belum, Pak. Ada. Apa? Jawab Fikri. Nadanya datar tapi jantungannya mulai berdetak lebih cepat. Bos GoFast Pak Haryanto hilang. Polisi mulai cari-cari. Katanya terakhir naik ojol tadi malam, kata Pak Budi. Matanya penuh rasa ingin tahu. Kamu kan pernah coba kerja di sana ya? Tahu apa-apa? Fikri menatap pria itu lama, lalu tersenyum tipis. Nggak tahu, Pak. Saya ditolak kok. Mana tahu urusan mereka. Ia menutup pintu perlahan, tak memberi kesempatan untuk pertanyaan lebih lanjut. Di dalam, ia duduk kembali, menghisap rokoknya dalam-dalam. Polisi, gumamnya, matanya menyipit. Mereka tak akan temukan apa-apa. Kau aman di gudang, Pak. Haryanto. Ia tertawa kecil, tapi ada sedikit ketegangan di dadanya. Sesuatu yang ia coba abaikan. Malam semakin pekat. Di luar, suara sirene polisi terdengar samar di kejauhan, mendekati kantor GoFast. Tapi Fikri tak peduli. Ia merebahkan diri di kasur tua, memandang plafon, dan membayangkan wajah Pak Haryanto yang kini terperangkap dalam semen. Hidup baruku baru mulai, bisiknya pada kegelapan, lalu tertidur dengan senyum mengerikan di wajahnya. Malam itu, hujan turun deras seperti langit sedang menangis. Petir menyambar sesekali, menerangi sudut-sudut rumah tua Fikri yang kini tak lagi terasa seperti tempat tinggal, melainkan penjara. Di dalam kamarnya yang gelap, Fikri duduk gemetar di pojok, menggenggam palu berkarat yang masih basah oleh darah. Kering. Desiran angin menyusup lewat celah jendela yang tak tertutup rapat. Tapi bukan angin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kau tak akan lolos, Fikri. Aku akan tarik kau ke neraka. Suara itu, serak, berat, dan mengandung tawa licik, berbisik. Langsung di telinganya, Fikri menjerit, tubuhnya menggigil. Diam, kau sudah mati. Diam, teriaknya sambil menghantam dinding dengan palu berharap bisa menghancurkan suara itu bersama batu bata dan debu. Namun suara itu tak berhenti. Ia muncul dari celah langit-langit,
dari balik lemari, dari pantulan cermin, semuanya wajah Pak Haryanto dengan senyum membusuk dan mata yang membara seperti arang. Fikri tak tidur selama 3 malam. Setiap kali ia memejamkan mata, suara itu datang dan lebih dekat. Setiap sudut rumah seperti memelototinya. Suara langkah kaki terdengar di loteng. Suara napas seseorang membayang di belakangnya. Puncaknya, di malam keempat Fikri nekat masuk ke gudang. Ia membawa senter dan palu, seolah itu cukup untuk melindunginya dari hantu masa lalu. Gudang itu penuh debu. Sarang laba-laba menjuntai dari langit-langit. Tapi yang membuatnya terpaku adalah retakan yang menjalar di coran semen lantai. Seperti akar pohon mati yang ingin keluar dari dalam tanah. Senter Fikri menyinari celah itu. Cairan merah perlahan merembes keluar. Darah, kental, segar, panas. Fikri tersedah. Tidak, ini tidak nyata. Ini cuma halusinasi. Tapi aroma amisnya menyergap, tajam menusuk hidung. Tiba-tiba, dari luar gudang, terdengar suara seseorang. Fikri, kau di situ? Aku lihat ada yang aneh di halaman belakangmu tadi malam. Itu suara Suman, tetangga sebelah. Pria tua yang suka mengamati dari jendela. Terlalu banyak tahu. Fikri menoleh, napasnya terputus-putus. Ia tahu Suman terlalu dekat dengan rahasia yang selama ini ia kubur. Saat pintu gudang terbuka perlahan dan wajah Suman muncul dengan raut curiga, Fikri hanya melihat satu hal, ancaman. Tanpa berpikir panjang, Fikri mengangkat pal dan menghantamnya sekali. Darah memercik ke dinding kayu. Suman tak sempat berteriak, matanya terbuka, membeku dalam ketakutan terakhir. Suara Pak Haryanto tertawa puas. Bagus Fikri, satu lagi. Satu langkah lebih dekat ke neraka. Fikri terisak, tangannya bergetar. Kenapa? Kenapa kau belum pergi juga? Bayangan Pak Haryanto berdiri di sudut gudang, kini lebih jelas, lebih nyata. Matanya merah menyala, dan senyum menganga itu menganga sampai ke telinga. Karena kau masih hidup, tapi jiwamu sudah milikku. Langit menggelegar. Dan Fikri, untuk pertama kalinya menyadari, ia tak sedang dihantui. Ia sedang diambil alih. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas kampung kecil di pinggir kota. Udara berat, seakan menahan napas menunggu sesuatu yang jahat terbongkar. Dari rumah Fikri, bau busuk yang menusuk akhirnya tidak bisa lagi diabaikan. Tetangga-tetangga berdiri di pinggir jalan berbisik-bisik, menutup hidung sambil melirik rumah tua di ujung gang itu. 3 mobil polisi berhenti mendadak. Garis kuning dipasang. Petugas mengenakan masker dan sarung tangan, berjalan masuk sambil membawa linggis dan peralatan pembongkaran. Semua mengarah ke gudang belakang. Retakan di coran semen sudah terbuka, seperti luka yang menolak sembuh. Petugas mulai membongkar lantai. Butuh waktu 3 jam sebelum akhirnya mereka mencium bau itu dari dalam tanah. Dan ketika lapisan semen terakhir diangkat, horor pun terbuka. Tubuh Pak Haryanto setengah membusuk, wajahnya masih menyisakan ekspresi kaget dan ngeri. Lehernya patah, dan satu lengannya terlipat aneh di bawah tubuh. Ada jejak palu di pelipis. Salah satu polisi memuntahkan isi perutnya di sudut gudang. Yang lain mencatat cepat sambil mengangguk pelan. Mayatnya nggak utuh. Dagingnya hilang sebagian. Kayak digerogoti, gumam seorang penyidik. Dan Fikri, ia sudah kabur malam sebelumnya. Tapi tidak sejauh yang ia bayangkan. Di jalan tol, angin malam menampar wajahnya keras. Motor bebek tua itu melaju tak tentu arah, melintasi marka jalan seperti orang mabuk. Matanya merah, mulutnya terus menggumamkan sesuatu. Dia tolak aku, dia hina aku. Tapi sekarang dia diam. Dia nggak bisa bilang apa-apa lagi. Kilatan lampu dari arah berlawanan membutakan sesaat. Fikri tidak melihat truk besar yang meluncur di jalurnya. Paranoia merobek konsentrasinya. Dalam pikirannya Pak Haryanto duduk di jok belakang motor, memegang pinggangnya, berbisik. Kita akan menyatu selamanya, Fikri. Brak!
Tubuh Fikri terpelanting 5 meter ke aspal. Motornya hancur. Suara klakson truk memekik di udara malam. Saat ia sadar, ia sudah diborgol di ranjang rumah sakit. Tubuhnya penuh perban tapi wajahnya tersenyum. Polisi berdiri di samping ranjangnya. "Kau sakit, Fikri. Kenapa kau lakukan ini?" bentak sang penyidik. Fikri menoleh pelan, matanya kosong, namun bibirnya menyeringai. "Dia tolak aku, jadi aku buat dia tak bisa tolak lagi." Ia tertawa keras, tertawa seolah dunia miliknya. Dan di balik suara tawanya, di kaca jendela rumah sakit yang buram, bayangan Pak Haryanto kembali muncul. Menempel, tak pergi. Akhir sudah dekat, tapi untuk Fikri, itu baru permulaan. Penjara itu dingin, lembab, bau keringat, besi karatan, dan kesedihan mengendap di tiap jengkal tembok. Sel nomor 7, paling ujung di lorong belakang, kini menjadi rumah bagi seorang narapidana yang setiap malam membuat seluruh blok terjaga. Fikri, sejak kecelakaan di tol, pikirannya makin retak. Ia jarang bicara, kecuali pada bayangan. Para sipir sering mendengarnya tertawa sendiri, kadang berbisik seakan menyusun rencana bersama seseorang. Namun malam itu berbeda. Langit menggulung awan hitam. Hujan kembali turun seperti kutukan yang berulang. Petir menyambar menerangi sel Fikri, dan saat itulah suara itu datang lagi. "Kita bersama selamanya sekarang, Fikri." Suaranya lirih tapi jelas. Dari sudut sel, bayangan Pak Haryanto berdiri. Kini lebih dekat, lebih nyata. Wajahnya setengah hancur, belatung menggeliat di sela luka yang terbuka, dan matanya kosong, seperti jurang yang tak berdasar. Fikri merangkak mundur ke dinding. Napasnya terengah, tangannya bergetar hebat, jemarinya mencakar-cakar tembok seolah ingin keluar. "Pergi, aku sudah bunuh kau, pergi!" teriaknya sekuat tenaga. Tapi suara Pak Haryanto hanya terkekeh, pelan, menusuk telinga. Di luar sel, seorang sipir melihat Fikri berdiri memelototi sudut kosong, lalu mulai mencakar tembok dengan kuku sampai berdarah. Mencakar seperti binatang terjebak, seperti manusia yang dikejar iblis. Pagi harinya, mereka menemukannya tergeletak di lantai. Tubuhnya dingin, darah mengering di sela kuku dan jari. Matanya terbuka lebar, membeku dengan ekspresi ketakutan luar biasa. Tidak ada luka fatal, tidak ada racun. Tapi, di dinding tergores satu kalimat dengan darah, "Dia tidak akan pergi." Sementara itu di kampung, gudang tua milik Fikri yang telah lama dikosongkan kembali memancarkan aura aneh. Warga sekitar mengeluh mendengar jeritan lirih dari dalam setiap tengah malam. Beberapa bersaksi melihat retakan di coran itu makin melebar, seakan ada sesuatu dari bawah yang mencoba keluar. Seorang anak kecil yang bermain terlalu dekat kabur sambil menangis, katanya. Om yang mukanya rusak marah. Dia mau keluar. Orang-orang kini menghindari rumah itu. Mereka memasang sesajen, menabur garam, bahkan memanggil dukun. Tapi malam tetap menjadi ancaman. Karena coran itu kini bukan sekadar retak. Ia berdenyut, seperti jantung, seperti hidup, dan bisik-bisik itu tak berhenti. Fikri, kita belum selesai.